Konsep dasar pendidikan adalah landasan yang mengatur proses pendidikan dan pembelajaran mahasiswa ataupun siswa. Konsep dasar pendidikan juga mencakup kebijakan, kurikulum, pembelajaran, teknologi, dan inovasi. Konsep dasar lingkungan pendidikan. Konsep dasar lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan faktor di sekitar individu yang dapat memengaruhi proses belajar dan perkembangan mereka. Lingkungan pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, yang hal tersebut dapat mengembangkan atau menghambat proses pembelajaran mereka. Secara umum, lingkungan pendidikan mencakup 3 tempat atau 3 aspek, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan ketiga lingkungan masyarakat, yang masing-masingnya memiliki keterikatan dan berhubungan untuk mengembangkan karakter atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang tripusat pendidikan. Yang pertama ada pendidikan di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama karena manusia dilahirkan, dibesarkan, dan dibimbing pertama kali oleh keluarganya. Yang mana manusia tersebut harus mengikuti norma-norma yang diyakini oleh keluarga tersebut. Peran orang tua dalam pendidikan keluarga adalah untuk membesarkan, mendidik, melindungi agar anak-anak mereka taat aturan dan dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Yang kedua ada pendidikan di lingkungan sekolah. Pendidikan sekolah adalah pendidikan formal yang terstruktur dan memiliki beberapa tingkatan, yang dimulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Sekolah bertugas untuk membimbing, mendidik agar para siswa dapat belajar dengan benar dan berinteraksi sosial dengan benar. Lalu, ketika siswa sudah berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan yang formal tersebut, maka akan memunculkan motivasi dalam diri siswa agar mereka ingin mengejar cita-cita setinggi-tingginya. Ketiga adalah pendidikan di lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat terdapat aturan sosial yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, seperti aturan perkawinan, pergaulan, dan seterusnya. Semua norma tersebut harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya, dan bila dilanggar maka akan dikucilkan atau ditolak oleh masyarakat. Masyarakat sangat mempengaruhi pendidikan, baik tujuan pendidikan maupun prakteknya. Apa yang diajarkan di nilai-nilai pendidikan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terjadi dalam suatu budaya masyarakat. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke fungsi lingkungan belajar. Nah, seperti yang sudah dibilang oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwasanya contoh lingkungan belajar itu adalah salah satunya itu sekolah. Nah, ketika siswa itu berhimpun di kelas, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan siswa-siswa yang lain, maka secara tidak langsung siswa itu akan merasakan bagaimana terjadinya suatu proses pembelajaran yang nyata gitu. Nah, jika kita komparasikan antara siswa yang belajar di lingkungan yang nyata seperti sekolah dengan siswa yang belajar di rumah, tentu memberikan atau terlihatlah bagaimana perbedaan yang sangat signifikan gitu. Jadi perbedaan yang sangat signifikan yang saya maksud itu adalah yang pertama, tentu siswa-siswa yang belajar di kelas akan lebih bisa mengenal bagaimana berinteraksi dengan siswa lain, dan juga bisa mengetahui bagaimana cara beropini atau setidaknya berani itu untuk beropini di depan publik. Nah, sementara jika siswa yang hanya belajar di rumah, tentu segala sesuatu itu dilakukan secara sendirian gitu, karena tidak ada pendampingnya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi lingkungan pendidikan yang kedua, yaitu memberikan sumber daya pendidikan. Nah, salah satu sumber daya pendidikan yang kita ketahui adalah fasilitas pendidikan. Nah, seperti laboratorium yang ada di sekolah, terus juga kolam berenang yang ada di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ketika siswa itu diberikan fasilitas yang baik, tentu siswa itu akan melaksanakan bagaimana praktek secara langsung dari pembelajaran yang sudah diberikan di kelas. Nah, dengan begitu, tentu pembekalan yang siswa rasakan itu bisa menjadi lebih maksimal gitu ketimbang sarana pendidikan itu tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi lingkungan pendidikan yang ketiga, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Nah,
Analoginya ketika siswa itu berhimpun di kelas, berinteraksi dengan teman-temannya atau guru, tentu dia bisa mengambil hal positif misalnya terkait dengan motivasi belajar. Nah, contohnya ketika ada seorang siswa itu malas-malasan belajar, terus melihat siswa-siswa yang lain itu rajin belajar, tentu sedikit banyaknya mereka akan termotivasi akan hal itu, sehingga bisa dibilang bahwasanya lingkungan belajar itu sangat-sangat berpengaruh terhadap motivasi dari seorang siswa gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke fungsi pendidikan yang keempat, yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya contoh dari keterampilan sosial itu adalah yang pertama terkait dengan public speaking, yang kedua itu keterampilan kepemimpinan, dan ketiga keterampilan untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di kelas gitu. Nah, tentunya ketika seseorang itu berada di lingkungan pendidikan, tentu ia akan sangat sering menemukan hal seperti itu. Nah, dengan begitu, ketika siswa itu berada di lingkungan pendidikan, maka ia akan bisa mengetahui secara lebih lanjut bagaimana cara untuk memimpin suatu komunal, atau seminimalnya adalah komunal yang ada di kelas. Dalam proses pembelajaran, pastinya lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran tersebut. Dalam hal ini, terdapat 3 pengaruh lingkungan terhadap proses pembelajaran. Pengaruh lingkungan pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga menjadi peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran seorang anak. Orang tua harus bisa menciptakan sebuah lingkungan yang bisa mendukung proses pembelajaran anak, agar anak bisa fokus belajar dengan baik. Yang kedua adalah pengaruh dari sekolah. Sekolah adalah tempat di mana anak mendapat pembelajaran secara formal, yang dimana anak harus mendapatkan sekolah yang layak, yang dimana memiliki sarana dan prasarana yang baik dan mendukung. Anak juga harus memiliki hubungan yang baik dengan teman, guru, dan staf di sekolah. Lalu, seorang guru dan sekolah juga harus memberikan layanan yang baik terhadap anak tersebut, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan optimal. Pengaruh lingkungan yang ketiga ada pengaruh dari masyarakat, yang dimana perbedaan suatu individu atau kelompok mempengaruhi proses pembelajaran anak. Seorang anak harus bijak dalam memilih kelompok mana atau organisasi mana yang akan dipilihnya, agar anak tersebut tidak terjerumus atau terpengaruh pengaruh yang buruk. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan faktor di sekitar individu yang dapat mempengaruhi proses belajar dan perkembangan mereka. Adapun 3 pusat pendidikan, diantaranya lingkungan pendidikan di keluarga, lingkungan pendidikan di sekolah, dan yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan di masyarakat. 3 pusat tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pembelajaran bagi siswa. Karena dengan 3 pusat tersebut, siswa dapat membentuk karakter, akhlak, dan kemampuan dirinya masing-masing. Sebagai tindak lanjut, kami merekomendasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di sekolah dan lebih memperhatikan 3 pusat anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.